Perhatian saja. Gadis kaya itu tiba-tiba curi koin dari lelaki tua itu. Lemparkan semuanya ke dalam kolam doa. Gadis kaya ini lakukannya hanya untuk mengolok-olok lelaki tua pengembara itu. Pria tua itu dengan marah tanya mengapa dia melakukan begitu. Gadis kaya itu keluarkan 100 dan bilang, "Kamu pergi ke kolam itu untuk ambil koin itu. Jadi uang 100 ini milikmu." Pria tua itu tidak bilang apa-apa dan langsung masuk. Gadis kaya itu keluarkan ponselnya untuk potret. Tidak lama kemudian pria tua itu dapat sebuah koin di kolam. Dia dengan senang kasihnya kepada gadis itu. Gadis itu setelah terima koin tetapi tidak tepati janjinya. Dia kritik koin yang diambil lelaki tua itu berharga terlalu kecil. Gadis itu merobek uang 100 jadi 2 dan buangnya. Pria tua itu tanya dengan marah, "Mengapa kamu melakukan itu?" Gadis kaya itu hanya cari lelaki tua untuk main-main saja. Tapi dia tidak tahu dirinya harus bayar selanjutnya atas tindakannya. Pria tua pegang koin. Harap gadis kaya itu pahami nilai uang yang sebenarnya. Setelah lempar koin tersebut ke kolam, nasib gadis kaya itu pun berubah. Gadis kaya pergi sambil berbisik di mulutnya. "Apa yang aku lakukan? Aku belum buat permintaan." Ya, pergi ke kolam doa untuk berdoa. Semoga mimpi menjadi kenyataan. Tapi gadis kaya pada akhirnya tetaplah gadis kaya. Hadapi orang merantau yang tua usianya, sikapnya juga tidak rendah hati dan tidak hormat. Dia bungkuk untuk ambil koin dari tanah. Harap dirinya punya mobil baru. Kemudian gadis kaya itu lemparkan koin itu ke dalam kolam. Lelaki tua pengembara itu perhatikan bayangan gadis kaya itu pergi. Ada sesuatu di hatinya. Gadis kaya itu menelepon ke rumah. Benar saja, lihat sebuah mobil mewah diparkir di halaman. Gadis kaya itu sangat bahagia. Berteriak berlari ke depan mobil mewah itu. Gadis kaya itu sekarang terlihat seperti anak kecil. Senang sampai bisa lompat. Hari ini ulang tahunnya. Itu hadiah impiannya. Ayah keluar dari rumah dan tanya padanya, "Kenapa kamu teriakkan di sini?" Gadis kaya yang bahagia lari ke arahnya, peluknya dan bilang, "Kamu ayah terbaik di dunia." Tapi ayahnya lagi curiga dan tanya, "Ayah, apa sih? Apa yang kamu bicarakan? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di halaman rumahku?" Gadis kaya itu lalu berkata, "Aku adalah putrimu, ini Britney." Lihat wajah ayah, Britney kira ayahnya sedang bercanda dengannya. Tersenyum dan bicara, "Aku ngerti, kamu buat kejutan untukku, bukan?" Ayah berkata dengan tegas, "Aku tidak bercanda." "Siapa kamu? Kenapa ada gadis pengembara di rumahku?" Britney bertanya dengan sedikit tidak percaya, "Apakah kamu benar-benar tidak kenaliku?" "Aku putri kamu sih." Ayah bilang, "Aku benar-benar tidak kenalmu." Dari kaca spion mobil mewah, gadis kaya yang lihat dirinya di cermin sedang ubah jadi seorang gelandangan. Dia tidak bisa percaya. Jelasnya dirinya baru saja berpakaian bersih. Kok lagi jadi begini? Pria di hadapannya ini jelas adalah ayah yang paling dia cintai. Lagi bilang tidak kenal samanya. Lagi usirnya. Dia segera berlutut dan mohon kepada ayahnya untuk tidak usirnya. Tapi ayah benar-benarnya tidak kenalnya. Dalam mata ayahnya, dia gadis gila yang tidak punya rumah untuk kembali. Ayah yang marah mintanya tinggalkan halaman rumah, atau dia akan menelepon polisi. Gadis itu menangis dan berjalan keluar. Pergi ke kolam untuk berdoa, mintalah koin kepada orang yang lewat. Seorang pria keluarkan ponselnya untuk rekam video. Seorang pria lain lemparkan koin dengan bercanda. Dua pria aneh menggodanya. Seperti saat dia menggoda lelaki tua pengembara itu. Hati Britney terasa sedih dan rumit. Dia ambil koin dari tanah dan berjalan ke kolam doa. Pegang koinnya dan ucapkan permohonan. Harap untuk kembali ke keadaan lama. Gadis melihat air. Lihat penampilannya yang bersih. Britney sangat senang. Kira dia sudah kembali. Namun itu hanya ilusi dari kolam doa. Dua pria pandangnya seperti bahan tertawaan. Gadis itu segera hampiri pria itu dan bertanya mengapa dia mengejeknya. Lihat wajah gilanya di HP mereka.
Gadis itu kembali ke dunia nyata. Ternyata semua itu palsu. Dia masih seorang gadis pengembara. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di hadapan gadis itu. Bilang sama gadis itu, "Bagaimana kamu perlakukan orang lain akan perlakukan kamu yang sama." Gadis itu baru saja bangun. "Ternyata itu semua yang kamu ciptakan. Kamu kembalikanku. Kalau tidak, aku tidak akan maafkanmu." Lelaki tua itu bilang, "Jika kamu ingin kembali, juga ada caranya. Kamu harus temukan 100 yang hilang." Uangnya hilang, kemana gadis itu harus carinya? Saat sedang patah hati, gadis itu tiba-tiba dapat ide. Berbalik dan bicara dengan pria tua itu. "Jangan khawatir, aku akan bayarnya. Kamu tunggu aku di sini, aku akan segera kembali." Gadis menyelinap kembali ke rumah. Keluarkan uang $100 dari kotak tabungan ayah. Cium, lalu segera sobek tagihannya jadi 2. Dia pikir dirinya pintar. Buka laci lagi untuk temukan selotip bening. Rekatkan uang kertas yang sobek. Gadis itu baru saja meninggalkan rumah, lelaki tua di tepi kolam itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria tua itu berkata, "Jangan coba-coba tipu aku dengan uang ayahmu. Yang aku ingin itu koin yang hilang." Gadis itu tahu pikirannya sedang dilihat. Dengan marah berlari ke halaman lalu berbalik dan berkata, "Koin 100 ini aku ambil di jalan. Aku pulang ke rumah hanya untuk cari selotip saja." Pria tua itu tidak percayainya sama sekali. "Uang ini milik ayahmu. Jika tidak percayai kami datang dan tanya padanya bersama." Teriak lelaki tua itu, tujuannya untuk tarik sang ayah yang ada di rumah agar lari. Benar saja, sang ayah dengar suara di taman dan berlari keluar untuk melihat. Gadis itu berbalik, lelaki tua itu telah pergi. Sang ayah yang marah tanyai putrinya, "Kok masih lagi di dalam halaman rumah aku? Aku sudah peringatkanmu berkali-kali. Jika kamu terus ganggu hidupku, aku tidak akan sopan lagi." Begitu saja, gadis itu diusir oleh ayahnya. Lihat dirinya di kaca spion. Gadis itu pun tahu, kini dia sudah menjadi gadis pengembara. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa uang sulit didapat. Dia sesal karena buang $100 itu. Dia seharusnya tidak hidup dari uang ayahnya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Dia harus terima kenyataan bahwa dia telah jadi gadis pengembara. Jika dia tidak temukan 100 itu, dia tidak bisa kembali. Begitu gadis kecewa itu duduk di bangku taman, dia tiba-tiba temukan setengahnya di kursi. Benar-benar jauh dari cakrawala, tepat di depan mata kita. Gadis itu ambil setengah dari uang kertas itu dan memeriksanya dengan cermat. "Bukankah ini setengah dari uang yang kusobek?" Secara kebetulan, separuh lainnya segera muncul. Tapi setengah dari uang itu lagi ada di tangan seorang wanita lain. Gadis itu senyum. Tidak bisa percayanya. Dia memberitahu wanita lain, "Terima kasih telah temukan separuh lainnya untukku. Kembalikan uangku." Yang kejutkan gadis itu adalah, wanita ini lagi ingin separuh uang tersisa di tangannya. Wanita itu bilang sama gadis itu, "Beri aku separuh lainnya di tanganmu." Gadis tersenyum duduk di depan wanita itu. Ceritanya panjang. Karena kekeras kepalaanku, aku robek uang ini menjadi 2. Sekarang aku butuhkan separuh lainnya dari kamu. Itu sangat penting sama aku. Wanita itu lagi bilang, "Separuh uang di tanganmu lebih penting bagiku. Karena anakku sakit. Butuhkan 100 ini baru bisa pergi ke dokter. Kalau tidak, anak aku bisa kehilangan nyawanya." Gadis itu lagi desah. Keduanya juga butuhkan 100 ini. Pada akhirnya kebaikan menang. Dia berikan separuh uangnya kepada wanita itu. Gadis itu tidak berpikir. Karena tekadnya, mimpinya menjadi kenyataan. Pria tua pengembara itu sedang beri makan burung-burung di tepi kolam doa. Britney terhuyung ke sisi lelaki tua itu. Dia tidak menemukan 100 itu. Benar saja, lelaki tua itu tanya padanya, "Sudah menemukan uangnya?" Gadis itu dengan sedih berkata, "Tidak ditemukan."
Aku mungkin akan jadi tunawisma selama sisa hidup ini. Aku juga tidak punya pilihan. Pria tua itu hiburnya. Jangan menangis, semua akan berlalu. Tanpa diduga, gadis itu melihat ke arah kolam doa. Dapat sadari dirinya di dalam air ubah semua. Dia langsung tidak percaya ini nyata. Apakah aku benar-benar kembali? Dua pria aneh baru saja lihat gadis itu ubah. Juga diam-diam berbisik untuk meminta nomor telepon. Juga ingin undangnya bernyanyi. Gadis itu langsung menolak. Dengan penuh semangat bertanya pada lelaki tua itu. Aku tidak dapat temukan uang ke-100 itu, mengapa bisa dapat dikembalikan? Apa artinya ini? Pria tua itu dengan serius berkata padanya. Ketika kamu memberikan setengah uang itu kepada wanita itu, kamu bisa sadari bahwa uang tidak hanya digunakan untuk beli sesuatu, tetapi untuk bantu orang lain. Hanya 100 saja. Bagi sebagian orang, lakukan manikur sekali saja tidak cukup. Tetapi bagi sebagian orang, hal ini dapat selamatkan nyawa mereka. Jangan perlakukan uang seperti kertas. Pada saat ini, gadis itu akhirnya memahami penderitaan lelaki tua itu. Memahami arti uang. Setelah beberapa saat, ayah tiba-tiba sadar kembali. Lari ke kolam doa untuk ketemu putrinya. Namun ketika gadis itu ingin mengenalkan lelaki tua itu kepada ayahnya, dia terkejut saat ketahui bahwa lelaki tua itu telah hilang. Ayah keluarkan kunci mobil. Tolong beritahu dia, ini hadiah ulang tahunnya. Di hati seorang gadis yang pahit. Ambil kunci mobil dari ayahnya, kata gadis itu. Aku sangat senang memiliki ayah terbaik di dunia. Tapi menurutku kita harus kembalikan mobil ini. Ayahnya bertanya dengan ragu. Memiliki mobil mewah, bukankah itu impianmu? Gadis itu bilang dengan serius. Aku pikir kita harus pakai uang beli mobil mewah untuk bantu para tunawisma. Itu lebih masuk akal. Atas perubahan gadis itu, sang ayah sangat bahagia. Nilai uang adalah untuk bantu yang membutuhkan lebih banyak bantuan. Harap kita masing-masing memiliki kehidupan tanpa